Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah bersama dengan guru kita di sini, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Sahabat beriman, seperti biasa kita akan ngaji lagi tentang tauhid. Pak Ustadz, Bang Ji dan para pemirsa sering sekali mendengar jin di kehidupan ini, Pak Ustadz. Kehidupan ini sudah modern, tapi orang masih juga berbicara mengenai jin. Contoh misalnya, ada kecelakaan gitu, Pak Ustadz, di jalan tol. Wah, itu ada bayangan yang lewat, kan itu jin ya. Dikatakan seperti itu. Apakah memang seperti itu atau sebenarnya bagaimana kehidupan jin di alam ini? Apakah memang bisa bersentuhan dengan manusia kemudian menjadi sesuatu yang mungkin menguntungkan bagi seberapa bagian orang dan merugikan bagi seberapa bagian orang? Mohon penjelasan mengenai tersebut, Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebenarnya jin itu ada di sekitar kita sejak zaman dahulu. Ya, di sekitar kita di bumi ini sejak zaman dahulu. Jadi jin itu ada yang menghuni di bumi, ada yang menghuni di awan, ada yang di langit, banyak sekali. Ada yang di planet-planet lain, itu jin. Kalau jin bumi ya begitu. Kalau di Indonesia ada pocong, ada kuntilanak, ada tuyul. Kalau di Eropa ya ada Dracula, ada Frankenstein dan sebagainya. Frankenstein itu barangkali ya genderuwonya orang Eropa lah ya, kayak gitu. Frankenstein ya. Seperti itu. Seperti itu. Kalau kuntilanak mirip-mirip lah ya. Kalau di sini itu pakai pakaian putih terusan, di sana daster putih. Nah, di sana juga sama pakaian putih juga. Vampir, Pak Ustadz? Vampir itu? Ya, vampir itu kan ya jin juga ya. Jin juga. Kalau di sini apa ya namanya? Nggak ada kayaknya ya. Vampir nggak ada ya? Nggak ada ya. Kayak di sini apa ya? Apa ya, makan darah itu apa namanya itu? Apa itu namanya? Batara karang lah, kali ya. Tapi kalau di sana itu jenglot. Nah, kalau di sana itu still dia pakai jas, pakai ini. Kalau di sini telanjang. Jenglot seperti itu. Seperti itu. Ya. Jin itu seperti itu dan banyak. Jadi kerjaan jin itu nggak cuma satu. Ada jin yang hanya iseng, umpamanya di rumah sering muncul. Nah, sering muncul ini ada beberapa hal. Satu, orangnya yang melihat terus, dia terus, berarti orang itu bisa aja di tubuhnya ada ilmu. Oh. Di tubuh orang itu. Tapi kalau dilalah banyak orang di situ itu sering melihat, berarti jinnya ini iseng. Kalau banyak yang lihat, Iya, banyak yang lihat itu jinnya iseng aja bahwa dia mau cerita aku ada di sini gitu loh maksudnya. Sama seperti istilahnya Haji J kos di tempat baru umpamanya. rumah kosong terus terisi. Iya, umpamanya kos tempat baru. Nah, itu kan muncul dia saya ada di sini gitu. Cuma memperkenalkan diri, cuma memperkenalkan dirinya ya macam-macam. Ada yang hanya memperkenalkan diri biasa, jalan-jalan, ada yang terusik juga ada. Terusik tuh maksudnya dia menjahili penghuninya gitu. Yang godanya lebih ekstrim. Umpamanya nutup pintu. Bisa itu Pak Ustadz ya? Jin nutup plak gitu ya Pak? Kalau alam, tetapi banyak yang bisa kelihatan ya. Seperti itu. Waduh. Nutup pintu, jatuhin barang-barang dapur, barang-barang di ruang tamu, geser kursi dan sebagainya. Ini agak ekstrim lah. Kalau yang disuruh nyuri-nyuri uang itu jin juga itu Pak Ustadz ya? Iya, jin. Kalau di rumah saya saat ini, saya udah tanyain ke seluruh penghuni rumah, anak, istri segala, kok sendok kok sering banget hilang gitu loh Ustaz. Ada. Itu memang ada jin iseng. Jahil. Itu kemana itu sendok? Itu biasanya yang ini yang jahil itu biasanya genderuwo. Biasanya. Enggak serem sih. Paling dengar suara klincing-klincing nanti dia ambilin, dia suka. Jadi suka aja diambil itu, nanti ditaruh di tempat dia.
Di tempat dia itu di mana? Entah itu rumah kosong, entah itu di pohon, gitu. Nanti kalau itu ketahuan orang, dilalah, ketahuan orang bisa aja. Kalau pohon, istilahnya pohon, ada lubang kecil, nggak taunya isinya sendok banyak sekali. Nah, itu ada genderunya di situ yang hobinya ngambilin sendok dari mana-mana. Apa cirinya Pak Ustadz ketika di rumah itu ada jin yang jahil atau jin itu ciri-cirinya apa? Bau apa gimana itu Pak Ustadz? Ya sebenarnya ya nggak terlalu spesifik sekali ya. Ya kalau mamanya kayak Haji J itu ya, ketahuannya hilang. Istri tuh penakut di rumah, Ustaz. Kalau mau ke kamar mandi pasti minta antar. Antar siapa? Antar saya. Oh Iya. Nah, karena di perasaannya tuh ada sesuatu yang ngikuti atau dia lihat sekelebatan, itu bener ada apa nggak, apa rasa takut aja Ustaz? Itu bisa aja penakut beneran atau pinter sebenarnya. Kalau penakut beneran begitu, kalau pinter ya pengen dionin aja. Iya, itu pinter, nah, modus istilahnya. Apa aja bikin alasan aja lah. Itu. Jadi saya nggak tahu ya Ji kalau yang itu. Kalau memang penakut bener kan kelihatan kagetan. Kalau dulu loh ya. Kalau sekarang kagetan walau alam ya nggak tahu. Kagetan sama latah beda ya Ustaz ya? Nah, itu temenan aja. Nah, akhirnya kagetan, latah itu temenan aja. Karena kalau kagetan dia ngomong sesuatu, nah nanti akan jadi latah. Jadi ngomong sesuatu dia sukain, akhirnya jadi latah. Nah, kalau merasa ada sesuatu yang dirasakan oleh penghuni rumah terhadap rumahnya itu, kebanyakan nih orang asli lah di tempat saya itu ngomongnya gini, numpang-numpang anak bagong mau liwat. Dibacain apa sih? Maksudnya jangan jahil gitu loh. Nah, seharusnya komunikasi yang baik terhadap makhluk Allah yang ada di rumah supaya nggak jahil, supaya nggak menjahili itu gimana Ustaz? Itu ya susah-susah gampang ya. Jadi kalau memang nggak jahil itu pertama itu memang salam biasa aja di rumah. Salam biasa seperti apa sih Ustaz? Assalamualaikum. Sama aja, tapi kita konsen memang ke yang penghuni rumah, baik yang penghuni rumah biasa maupun itu ya. Tidak tanpa. Kemudian jin itu menjadi tidak betah. Nah, tidak betah itu bukan karena bacaan-bacaan yang kita bacain untuk mengusir dia, enggak. Tidak betah itu dengan kondisi keluarga kita sendiri. Ibadah kita tertib, kemudian iman kita itu juga tertib, iman istri, iman anak itu tertib, perilaku sehari-hari itu tertib. Nah, jin itu nggak betah sendiri sebenarnya. Berarti jin itu boleh dikatakan lawan dari ketertiban, artinya yang tidak baik lah. Iya, insya Allah seperti itu. Kalau yang ada jin yang baik itu di dalam rumah nggak mungkin ada dong berarti Ustaz? Biasanya kalau tertib di dalam rumah insya Allah nggak ada ya. Kayak umpama hobinya itu di rumah itu beli makanan dari luar. Nah, itu kan nggak tertib masak. Nah, itu sendok sama garpu hilang. Ini salah satu itu. Pakai sumpit dia ganti. Dia nggak kenal sumpit dia ya. Nah, itu salah satunya itu. Kalau tertib ibadahnya, imannya bagus, nggak emosional, jinnya itu malas. Atau jin itu ada di situ tapi memang dia nggak ganggu. Dia hanya numpang biar tidak kepanasan, dia tidak kehujanan, dia numpang aja di situ dan dia tidak memperlihatkan dirinya. Nah, itu jin yang paham istilahnya. Tapi kalau jin iseng, nah ini juga macam-macam. Kalau umpamanya, oh saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah baca Quran, kenapa di rumah saya begini? Lah, ibadah itu sebenarnya bukan alat untuk menghajar jin. Itu harus diketahui itu dulu. Selama ini orang-orang Muslim itu taunya ibadah itu juga alat untuk menghajar jin. Niatnya rata-rata ya salah satu. Kalau memang niatnya karena Allah ya karena Allah. Nah, kan suatu ketika ada baca Quran itu untuk mengusir jin lah. Itu kan sudah bukan lillahi ta'ala namanya. Dan itulah yang akhirnya malah menjadikan rumah itu menjadi ribet gitu.
banyak yang datang kerupiuk seperti genting itu disiram pasir atau sama kerikil, atau mamanya tiap malam itu di plafon glek 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 glek. Nah, kayak ada yang jalan. Nah, itu kan ribet jadinya. Dan orang itu kan nggak paham apa yang dilakukan kemarin-kemarin atau dulu-dulu. Itulah yang mengundang makhluk itu datang ke rumah. Oh, membacakan Al-Quran niatnya mengusir jin, bukan jinnya keluar malah mengundang. Mengundang, malah kebanyakan mengundang. Itu kalau membacakan Quran. Kalau suami istri sering marah, ya mengundang jin juga sama. Jin itu seneng seperti itu seneng sekali. Pokoknya di rumah itu sering emosi, ribut, anak, istri, suami. Iya. Itu jin itu akan datang ke situ. Satu memang jin yang biasa dia datang ke rumah. Yang kedua jin yang memang afiliasinya dengan marah, jadi masuk ke tubuh manusia itu sendiri. Masuk jenis marah itu apa? Tersinggung umpamanya. Nah, itu masuklah jin monyet. Keminter masuk juga jin monyet. Terus galak gitu masuk jin harimau. Oh iya, harimau itu. Kata-katanya pedes, ular seperti itu. Banyak dong dalam satu tubuh itu bisa macam-macam. Emosi. Nah, jin-jin inilah oleh Allah Ta'ala dipergunakan untuk mengingatkan besoknya orang itu terkena sakit, ya jin itu yang diolah oleh Allah Ta'ala menjadi sakit sebenarnya. Dia sariawan, emang dari mana? Sariawan dari mana? Allah mengizinkan saya sariawan. Dari mana Allah mengizinkan? Kalau sariawan itu dari Allah, nggak boleh. Itu berarti kita mau mengatakan Allah itu dolim kepada kita. Karena Allah, kita merasa tidak apa-apa kok didolimi dengan sariawan, kan begitu? Iya. Pikirnya teman-teman yang lain itu. Enggak, Allah itu tidak dolim. Berarti itu adalah mulut kita itu bicaranya pedas. Sehingga dengan pedasnya itu jin yang wujudnya macam-macam, umpamanya tersinggung pengen ngomong, ada ulat bulu di mulut, kemudian ngomongannya pedas, ada ularnya, jin ular di mulutnya, lama-lama kan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Nah, sariawan ini dimunculkan oleh Allah Ta'ala, diizinkan keluar agar orang itu kembali ke jalan Allah. Jadi petunjuk itu Pak Ustaz. Ya memang petunjuk. Nah, inilah yang harus kita ketahui, jin itu memang salah satunya sebagai penggoda manusia. Kalau jin itu masuk, ya saya menunggu, saya akan matikan semua orang yang lewat sini ya. Terus percayalah, akhirnya kan percaya sama jin. Enggak, orang lewat situ mati itu ya karena atas izin Allah aja. Iya, nah atas izin Allah, dimana memang di titik-titik itu jalanan itu mengkhawatirkan, pandangan itu juga tidak terlalu bagus. Jalan itu umpamanya miring ke arah mana, kiri, kanan, bergelombang, terlalu lurus yang nyaman itu juga sama. Jadi menurut saya ya itu salah satu yang dilenakan istilahnya. Jadi kita harus paham, jangan mencari kesulitan. Banyak jin itu masuk ke tubuh manusia itu banyak caranya. Kalau tadi dia eksis, kalau tubuh manusia, ya manusia itu sendiri. Kalau dia itu pikirannya buruk, suuzon, ya dia masuk ke otak. Kalau suuzonnya dengan marah, ya dia nanti yang akan memunculkan tumor di dalam otak itu. Nah Ustadz, jin ini kan terbuat dari api ya Ustadz ya. Kalau dalam suatu rumah itu, ruangan tamu lah, biasa kita sering bertamu gitu kan. Ini lepas dari nggak pakai AC nih Ustadz. Sering merasakan kita bertamu kok rumah ini panas ya gitu. Kadang kita ke rumah orang lain lagi enak nih adem. Apakah itu berpengaruh terhadap jumlah atau sifat jin yang ada dalam rumah itu Ustaz? Insya Allah bisa. Jadi orang yang bertamu punya ilmu berbenturan dengan ilmu orang yang ditamuin ya panas, tidak nyaman juga, ya. Bisa juga. Tidak nyaman, bisa seperti itu Ji, bisa. Ke rumah satunya ya satu frekuensi sama ilmunya seperti itu. Itu bisa ya, bisa aja memang rumah itu di keluarga itu memang sering bertengkar. Ya seperti itu juga bisa, sama kondisinya seperti itu. Sama. Kecuali kalau memang rumahnya kecil, kemudian ininya pendek, panas itu ya normal. Kadang menyebabkan suatu kesombongan juga Ustadz, si tuan rumah, ya nih sering panas gitu. Sholat, sering baca Quran, jadi adem rumahnya, seperti itu. Ya itu karena dia
orang-orang itu sebenarnya mau menyombongkan dirinya. Padahal memang diceritakan dalam salah satu riwayat itu, rumah itu kalau bisa jangan seperti kuburan. Maksudnya adalah ya kita kalau baca Quran ya bacalah, keluarga kita baca Quran itu bukan sepi seperti kuburan, tapi baca niatnya juga lillahi ta'ala. Kemudian diisi di keluarga kita itu seperti kuburan. Kuburan itu bukan karena tidak ada penghuni, memang tidak ada komunikasi yang baik, jadi sepi. Sendiri-sendiri. Ya, kamu tuh sendiri-sendiri tuh, anakmu, istrimu gimana tuh? Nah itu ya sama. Gimana caranya menyatukan itu, Pak? Ya tinggal kamu, rumah itu cuma satu, ruang tamu sama dapur, ruang makan jadi kecil, kamar satunya selesai. Harus letaknya itu juga harus ditata. Iya ditata, sehingga anak itu sama istri sama selalu bertemu di titik itu. Kalau enggak ya gimana? Apalagi rumah ada TV-nya di kamar, tiap kamar ada TV. Selesai, anak nggak pernah mau turun. Tah di kamar. Iya, seperti itu. Nah itu ditata. Itulah cara menghidupkan rumah. Menghidupkan itu akhirnya komunikasi antara orang tua dengan anak itu jalan pun dengan jalan-jalan menurut syariat Islam. Tidak ada buruk. Anak yang salah dinasehatin, itu tidak seperti kuburan rumah itu. Jadi memang sebagian dibacakan Quran tapi niatnya lillahi ta'ala ya. Jangan biar rumah biar tidak seperti kuburan beneran, maksudnya seperti itu. Itu kan kiasan. Pak Ustadz, bicara mengenai rumah ini, penataan ini. Ini saya agak tertarik nih. Kadang-kadang kan ada kalau kita mendesain, orang mendesain itu kan pintunya sebelah sini, nanti ininya sebelah sini. Itu bisa mempengaruhi keluar masuknya jin nggak itu Pak Ustadz kalau ditata-tata kayak gitu tuh Pak Ustadz? Sebenarnya kalau menurut saya, kalau dia yakini bahwa dengan pintu ditaruh ini tidak langsung menghadap sini begini, nanti rezeki tidak datang gitu, nanti rezeki datang terus pokoknya. Nah itu udah jin sudah masuk di situ, Di kepalanya. di rumah itu sendiri. Kalau dia membentuk seperti itu, jin sudah masuk. Jadi tatanan harus bukan benar tatanan yang komunikasinya bagus atau komunikatif, itu kan begitu ya. Ruang tamu, ruang makan, dapur agak tertutup dikit dapurnya mamanya, kemudian ada ruang mana orang tua, mana anak, itu kan diatur aja. Jadi diarahkan ke satu titik gitu ya. Kayak titik kumpul dong. Iya betul. Diarahkan. Jadi, diarahkan dan dibikin kamar anak itu jangan terlalu nyaman. Iya, maksudnya jangan terlalu nyaman tuh. Nanti di kamar terus. Nanti gitu. Di kamar terus dia, ya. Maksudnya nggak usah dilengkapi TV. Enggak, kalau itu malah jangan. Kecuali anaknya sudah berkeluarga, beda. Ini beda ya. Kalau anaknya masih solo karir ya. Jangan ya, gitu. Nah itu akan memberikan kenyamanan seperti itu. Jadi itu yang harus kita bentuk. Nah disitulah imam di dalam keluarga itu menentukan mau kemana diarahnya. Kalau dia membiarkan anaknya kuburan, mana orang tuanya hanya main HP, anaknya main HP, mana kuburan. Persis siapa? Persis saya. Jadi itulah kuburan. Makanya nggak boleh, harus ada komunikasi. Jadi titik temu mana di ruang meja makan, kan nggak meja makan dengan kamar dengan ini luas, jadi orang itu malas. Bener ya. Makan di kamar akhirnya. Nah gimana kita itu mau mengarah keluarga kita itu mau masuk surga kalau sehari-hari aja ya kan kayak kuburan akhirnya. Seperti itu. Penting. Dan itu memang banyak, nggak cuma masalah jinnya saja ya, akhirnya jinnya di situ jin bisu semua. Jadi lebih enak duduk dan diem gitu. Pocong bisu karena kan tertutup ya. Jin bisu. Nah ini salah satunya. Banyak seperti kasus-kasus seperti itu Ci. Jadi harus manusia itu harus paham bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu harus menyatu. Jadi
Jin itu sama seperti ya kucing, ya tikus, ya belalang, selalu ada di sekitar kita. Tetapi enggak terus karena banyak belalang inilah rumah saya jadi kotor, kan enggak seperti itu kok. Belalangnya yang dikambing hitam kan, nggak taunya kita sendiri yang tidak beres di hadapan Allah Ta'ala, perilaku salah setiap hari seperti itu. Kalau rumah tuh berantakan, kotor, apa mengundang jin juga? Sama, itu kalau kotor berantakan, jin yang pertama datang tuh jin ulat bulu. Jin ulat bulu identik dengan kotor itu. Bentuknya kayak ulat bulu. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Wih. Makanya nanti kalau kotor itu suatu ketika dibersihin kan gatel-gatel. Oh iya benar. Kok gatel-gatel padahal ini ya debunya nggak terlalu, tapi gatel-gatel ya saya. Nah itu jinnya jengkel. Gitu. Jengkel, kenapa dibersihin? Kamu biasanya juga keset gitu. Males. Saya mendengar ada juga orang yang kawin dengan jin, itu gimana Pak Ustadz ya? Apa sama kayak jin ulat bulu yang kena kita gatel seperti itu Enggak, kalau itu kan ya itu tuh gimana kan? Jadi kalau orang yang menikah dengan jin itu ilmunya sebenarnya. Ilmunya siapa? Ilmunya orang itu yang menikah itu. Jadi dia sudah, jin itu sudah menjadi satu kehidupan dengan dirinya. Entah itu jadi Tuhannya, saya tidak tahu. Sehingga dia yakini menikah jin itu ya halal-halal saja. Sehingga ya dia digauli hanya dengan jin. Itu seperti itu. Tapi itu benar atau hanya apa kayak halu aja itu jadi? Ya mirip seperti itu bisa aja benar karena memang jinnya itu ngomong dengan dia. Ada yang memang menikah beneran. Maksudnya menikah itu bukan berarti saya bilang itu halal ya. Enggak, ini hanya secara nyata aja. Ya itu ya memang bisa aja karena ilmunya dia sendiri. Bersetubuh lah dengan jin kan begitu yang ya menyatu antara jin dengan dia, menyatu. Akhirnya hidupnya dia tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Bahwa manusia itu menikah dengan jin, dengan sesama harusnya dengan manusia. Istilahnya Allah memberikan berpasang-pasangan itu ya sama, manusia ya dengan manusia. Maksudnya manusia dengan manusia itu jangan dipelintir ya, bukan laki-laki dengan laki-laki loh ini gitu. Ya dengan jenisnya, ya laki-laki dengan wanita. Pasangannya lah, berpasang-pasang. Ya. Kalau misalnya seperti di tempat bencana seperti itu Pak Ustadz, apakah jinnya juga ikut andil atau jinnya itu malah nyumpain orang ke bencana? Itu bisa nggak itu terjadi seperti itu Pak Ustadz? Ya ada jin yang jin normal ya bisa aja dia ngomong, tapi relatif jangan terlalu percaya ya. Yang seperti itu jangan terlalu percaya. Jadi kita percaya pada Allah aja, tuntunan dalam Quran apa, kemudian dalam hadis bagaimana. Kita percaya kalau bencana itu diawali dari mana, gempa ya istilahnya banyak yang berbuat dosa atau maksiat boleh, tapi kan intinya jangan menghujat kan gitu ya. Memberikan kajian itu boleh, tetapi jangan menghujat, karena menghujat nggak ada manfaatnya. Menghujat kan gitu ya. Mengingatkan boleh, lebih bagus lagi menolong kan gitu ya. Menolong itu kan sama seperti ada seseorang kesulitan makan, ya kan nggak perlu kita itu melihat bahwa kamu itu sebenarnya tenagamu masih bisa kok kamu minta-minta, kan nggak perlu seperti itu. Kalau memang dia kesulitan betulan, ditolonglah, karena pada saat kita itu menolong orang-orang seperti itu, malaikat raqib yang akan mencatat. Tetapi kalau kita hanya menghujat orang yang seperti itu, atid yang mencatat. Malaikat atid pasti mencatat itu, dan itu menjadikan kita tidak cuma dicatat sekali, itu menghardik orang-orang duafa. Itu sholat kita tetap nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Jadi terus ada kesombongan merasa kita bisa bekerja sehingga bisa ngasih uang pada mereka. Nggak perlu yang seperti kasih aja. Niatnya satu lillahi ta'ala. Seperti itu. Nah ini yang harus kita ketahui, bahwa jin di lingkungan kita itu sangat banyak.
Dan kita hidup berdampingan dengan mereka, Pak Ustadz. Iya, mau tidak mau kita itu hidup berdampingan. Jadi belajar untuk gimana caranya jin itu tidak menguasai kita. Yang pertama, iman kita kepada Allah Ta'ala kuatkan. Itulah yang harus kita ketahui, bahwa jin di sekitar kita. Kalau jin di rumah diusir-usir, nggak perlu diusir kok. Diusir itu kayak siapa? Pertanyaan saya, kalau jin itu dia ada di rumah sebelum kita nempatin rumah itu, terus gimana? Yang salah siapa? Yang ngusir itu yang salah dan kita yang salah, atau jin itu yang salah? Coba kita pakai otak. Yang ngusir. Wong yang ngusir itu sendiri, kalau dia punya rumah diganti yang datang baru, dia diusir, mau nggak dia? Marah pasti. Lah marah, pakai otak di sini ini. Di rumah, Ustaz, di ruang tamu, kadang tuh pintu ruang tamu suka terbuka sendiri, tapi handle-nya nggak ceklek. Nah, anak-anak sering Kaget sih. Lagi serius nih Pak Ustadz. saking seringnya anak saya bilang, ya masuk tapi jangan ganggu ya, gitu, Ustaz. Yang disuruh masuk siapa? Nggak ngerti, pokoknya ada pintu terbuka kayak Tapi sini sudah punya pikiran, ini jin suruh masuk gitu. Itu gimana? masuk tapi jangan ganggu ya. Itu pintu luar. Pintu luar antara Pintu luar. Iya, enggak pintu teras sama ruang tamu. Ya, itu istilahnya makhluk Allah. Tapi kalau memang hanya begitu, nggak usah takut. Itu biasa saja. Udah terbiasa jadi anak begitu. Kalau itu kejadian seperti itu ada hubungan dengan perilaku penghuni rumah nggak itu Pak Ustadz? Iya, bisa aja Terbukanya memang. pintu gitu. Ya, kalau itu agak sebentar. Kalau pintu itu dibuka dengan makhluk seperti itu, sebentar. Kalau makhluk itu membuka pintu, maksudnya ini apa ya? Ya, walau alam ya, tapi saya mencoba untuk menganalisa. Bisa aja memang selama ini ada di rumah itu orang yang selalu dia itu tertutup dengan cara berpikirnya. Tertutup dengan cara berpikirnya. Maksudnya jelasnya seperti apa? Gini, jadi saya tertutup itu kan bisa aja introvert, diem, bisa aja tidak mau menerima masukan, itu juga tertutup istilahnya. Jadi jin yang seperti itu bisa aja atas izin Allah Ta'ala membuka pintu, bukalah pikiranmu. Petunjuk. Ya bisa aja petunjuk. Akhirnya, ya kalau menurut saya seperti itu. Insya Allah ya, wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak pencerahannya kali ini. Sangat bermanfaat sekali karena memang masalah jin ini kan masalah yang perlu keyakinan yang cukup untuk memahami dan bagaimana itu Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi petunjuk dan manfaat buat kita Ji ya. Amin. Seperti pintu yang terbuka di rumah itu kan sebenarnya di ilmu yang manfaat ya. Harus ambil hikmahnya tuh. Betul. Apa seperti Kita itu? harus selalu berpikiran baik gitu. Baiklah para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Banyak sekali hal yang perlu kita pahami dan mungkin kita jalankan dan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.